adanya Yudi ya, saya ngerasa masih ada rasa cinta kepada ibunya. Dia kelihatan anaknya juga nangis. Pastilah, soalnya dia nangis kan tadi kan. Deg-deg-deg-degan Iya, terus nangis. Nangis dia. Saya yakin masih ada. Masih sayang lah dia. Ya, baik. Kalau begitu setelah ini, tim menembus mata batin akan melakukan penelusuran untuk membantu masalah partisipan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV, sekarang kita akan membantu kembali permasalahan ini. Jadi kemarin di studio itu permasalahannya belum kelar yang dirasakan oleh. Jadi sekarang kita sudah ada di dekat rumahnya. Kita coba ke sana ya. Nah ini nih, sebelah semuanya. Coba aja. Permisi. Assalamualaikum. Permisi. Waalaikumsalam. Misi ini benar dengan Ibu Eli? Iya, saya Bu Eli. Kebetulan. Kok dari Antv ya? Iya, Mas kenalin. siapa? Saya Mario dari tim Mata Batin. Oh, temennya Mas Bayu yang di studio. Iya. Oh iya Mas. Maaf, sebelumnya Mana? ini Apa? tolong pakai iya. ini dulu masker biar aman. Silakan masuk semuanya. Mas Boleh, nggak Mario. apa-apa ya sama iya, teman-teman tapi semua? maaf, kondisi rumah saya seperti ini. Nggak apa-apa, nggak Saya apa-apa. kontrakan biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi gimana ini Bu? Kan kemarin katanya di studio itu ada permasalahan. Tapi saya dengar-dengar di studio itu sudah selesai. Tapi kenapa? Belum Mas. Waktu itu kan saya bicara sama Mas Bayu buat menyelesaikan masalah saya dengan anak saya, dengan suami saya. Tapi malah nggak selesai seperti yang lainnya. Anak saya malah pergi. Saya dimaki-maki juga sama om-omnya. Duh, sedih banget pokoknya Mas. Duh. Pergi emang Ibu nggak tahu perginya kemana? Nggak bilang? Saya kan bilang, saya udah nggak kontak dia. Dia handphonenya sudah semua kontak dia diblokir. Udah gitu Mas, ya pergi ke rumahnya. Saya kan udah diusir dari rumahnya. Berarti gini nih, kemarin waktu di studio kan sudah diobrolin baik-baik. Jadi belum selesai. Jadi ketika pulang itu nggak jadi dimaafin. Enggak. Jadi saya udah bilang sama Mas Bayu tolong banget saya untuk balikin saya ke keluarga saya lagi. Pak, saya mau ketemu suami saya. Kalau perlu saya sujud di kakinya. Saya udah nyiapin uang juga untuk nebus kesalahan saya. Berarti di sini niat Ibu emang sudah tulus buat berubah ya, ingin ketemu sama suami Ibu Benar. lagi. Saya udah taubat karena saya malu sama semuanya. Saya ingin nebus dosa saya, Mas. Udah 2 tahun lebih ini. Saya lebaran juga sendiri. Kondisi rumah saya juga seperti ini, beda. Ya udah gini deh Bu, kalau memang Ibu ingin berubah, ingin Eli, Lah, kok ini orang datang sih? aku mau tahu ya. Aku nganggur. 2 tahun di penjara, aku baru keluar ini hari. Aku mau kamu jamin hidup aku. Makan, minum, semua. Atau malu lo? Udah hancurin hidup saya. Aku nggak punya uang. Bodoh amat. bentar. Kamu dulu pas susah mau. Mas, Sekarang mas, jangan aku mas. baru keluar dari penjara, kamu begini ha? Mas, Kok nggak lihat kondisi Enggak, saya? Kamu apa-apa? Gara-gara kamu tuh. Gitu, Aku siapa? Enggak, tenang dulu Mas, ini sebenarnya siapa Mas? Bukan urusan kamu. Enggak, ini siapa Bu? Udah kamu ikut aku sekarang. Enggak. Jangan kayak gitu. Yuk, ini bukan. Enggak. Gara-gara kamu, Bodoh kamu amat. masih aku penjara lu. Siapa yang masukin? Siapa yang masukin? Ya kamu. Ini Siapa yang masukin? udah Bu, Ibu. Pekerjaan semua hilang. Tenang dulu. Kacau lo ya. Semenjak kenal sama kamu, aku masuk penjara. Aku nggak pernah masuk penjara. Kamu nggak tahu ya? Kamu di penjara, saya seperti apa? Hah? Saya nggak ketemu anak dan suami saya. Ngerti nggak? Saya nggak mau tahu. Kamu bikin sial. Anak saya itu Ibu cuma Mas, satu. Ibu Mas tenang, Ibu Mas tenang. Kita obrolin dulu. Jangan kayak gini Mas, datang-datang lagi? dulu. Mending duduk dulu Mas, duduk dulu. Ibu juga duduk dulu. Kita obrolin baik-baik sini, oke? Saya udah nggak cinta sama dia. Ibu, duduk dulu Mas. Mas dengerin saya, duduk dulu aja, duduk dulu. Oke? Kita ngobrolin baik-baik. Dia hancur hidup saya. Mas, gini deh Mas. Di sini saya sebagai orang ketiga, saya kan ngelihat problematika Mas. Mas sudah menjalani hukuman Mas. Sekarang Mas keluar ke sini minta tanggung jawab, tapi kan ibunya udah enggak.
Mungkin Mas dulu memang ada hubungan, tapi kan sudah selesai. Begini Mas, saya tahu ya. Dulu saya sampai sekarang masih berteman sama anaknya dia. Dan saya selingkuh sama dia. Jadi saya wajar kesini dong. Saya gara-gara dia masuk penjara, saya keluar dalam keadaan saya nganggur. Saya mau makan dari mana? Ya Saya udah ketawa kamu. Ah, siapa yang ketawa? Ya sudah. Ini kan udah selesai. Mas kan udah selesai hukumannya. Sekarang Mas datang ke sini mau nagih apa? Ibunya juga udah nggak bisa. Udah selesai hubungan kalian. Terus gimana bang? Masalah saya butuh makan. Mas kan masih muda. susah. Coba deh cari kerjaan di luar sana yang lebih halal. Kan bisa, bukan kesini malah nagih-nagih kayak begini. Udah. Lihat kondisi saya, TV aja kayak gini nih. Nih, Kamu semua. tahu diri tuh. Kamu udah tahu bikin orang masuk penjara ya. Masih aja kamu kurang ajar ya. Gara-gara kamu saya juga hancur-hancuran. Mikir. Nanti awas kamu, saya akan balas dendam. Nggak Ya. urus. Udah Mas. Nggak kena. Nyesel saya. Bentar nih, tapi saya pengen nanya dulu nih. Tapi Ibu udah yakin kan? Udah benar pengen balik sama suami Ibu? Iya, Mas. 2 tahun, Mas. Saya berjuang kayak gini. Saya berjuang sendiri, diusir tanpa apa-apa, Mas. Nanggung malu. Lingkungan saya menghina saya semua. Saya dianggap kotor, Mas. Hah? Saya ini kotor. Ya udah kalau memang Ibu niatnya ingin berubah, ingin kembali dengan keluarga, kita akan coba bantu ya. Ya udah sekarang mending Ibu ada yang mau diambil dulu persiapan sebelum kita berangkat? Mas Mario mau antar saya. Iya kita pasti antar. Bentar ya, Mas ya. Saya ambil. Ya udah duluan. Makasih ya, Mas Mario udah mau nemen. Itu. Ayo, Mas. Mana rumahnya? Ini Mas Mario duluan. Permisi. Sini. Masuk aja, Mas. Ya Susah. udah, masuk aja. Mas Mario yang masuk. Saya takut, Mas. Ya nggak apa-apa. Kan kesini kan kita niatnya. Mas. Ya saya coba ketok ya. Permisi. Assalamualaikum. Lagi lo ngapain lagi lo kesini lo? Sabar dulu Mas. Lu nggak tahu apa lo kemarin lo begitu lagi bawa beginian lagi? Mas gini deh Mas. Ngapain lagi? Enggak Mas. Kau malu lo? Mas. Bentar, Mas. Dia masuk kedatangan kami cuma pengen ngobrol lagi. Ngapain lagi sih bang? Nggak, ini kan- lu cari jalan. Ini kan nggak enak. Ngapain dia kesini? Ini kan nggak enak banyak kamera. Udah deh, aduh. Pakai Emang kemarin Mas. nggak ini apa? Ya nggak apa-apa Ini cepet. apa lagi nih? Ya kita ngobrol aja Mas. Ya oke ngobrol tapi nggak usah bawa cewek ini nih. Please, Gua nggak Bang. suka sama dia nih. Ya udah dipakai Bang. dulu aja deh. Pakai dulu deh Bang. Awas lu. Oke, masuk. Kita ngobrol deh Bang. Iya. Gua nggak suka nih sama cewek itu. Ini Iya, kita Bang, saya ngobrol aja yang mau uang, penting. Bang. Untuk nebus kesalahan saya. Apaan sih lu di sini lu nggak tahu malu lu? Duduk dulu aja Bang. Duduk dulu Bang. Kita ngobrol Bang. Lu nggak tahu apa dosa lo? Hah? Iya, Bang, saya minta maaf. Saya minta maaf. Minta maaf. Ayo minta maaf lagi lo. Saya kangen sama anak saya. Udah. Kangen sama Bang. suami Lihat kan saya. suami lo kayak begitu. Saya nggak tahu. Gara-gara lo tahu. Maaf. Bang istighfar Bang. Di sini kan niat kita datang baik-baik. Kita cuma pengen ngobrol aja Bang. Iya bang, tapi gara-gara cewek ini semua jadi begini. Ya, di sini kan niatnya ibu ini untuk berubah. Kalau misalkan dimarah-marahin kayak begini juga nggak akan ketemu jalannya. Berubah apa bang? Kalau berubah nggak begini dia jadinya. Lihat tuh, abang nggak tahu sih suaminya kayak begitu tepar bang. Nggak bisa Ya. ngapa-ngapain. Gara-gara kelakuan dia nih. Saya minta maaf. Minta Minta maaf banget, Maaf apa? Bang. Ada apa ya, Bang? Nah ini nih dia nih. Ini nih, fans nih. Siapa? Dia siapa? Yang kayak roknya dia nih. Gara-garanya nih. Oh, gara-gara lu tuh Mas jadi sakit tau nggak? Nah, Siapa? ya, udah deh lu nggak usah tahu-tahu siapa. Gue calon istrinya. Iya, dia calon istrinya. Oh, Emang kenapa? Gara-gara lu pergi, siapa yang mau merawat? Dia yang ngurus. Emang kenapa? Ini malah ribut. Dia yang ngurus. mana suami saya? Lu nggak pergi. Aduh. Ibu tenang dulu. Diam, saya mau lihat. Mana yang lewat tuh ada sakit apa? Mana suami saya? Mana suami saya? Diam.
kalian tuh ribut, nggak jelas. Ini tuh sebenarnya apa? Coba Mbak itu siapa? Saya calon istrinya, Mas. Nah, tapi kan dia udah punya istri yang masih sah. Dia udah ninggalin Mas ini udah 2 tahun. Sebenarnya nih saya nabung selama 2 tahun ini untuk biayain dia sakit. Hah? Iya, duit ini. Ternyata kamu malah main sama perempuan lain lo ya. Pantas aja kamu begitu. Gini diurus. Apa enggak? Udah deh, pergi aja mendingan. Enggak, saya juga nggak butuh. Iya lo. Makan tuh Ngapain juga lo di Udah, sini? pergi. Bodoh amat. Malu aja lo. Ini jadi niat ibu tadi tuh kesini bawa uang untuk mengobati suaminya, tapi ternyata malah Salah dia dong, Mas. Udah pergi gitu aja kan? ini. Dia yang salah, dia yang selingkuh sampai kayak begini. Sekarang buat apa coba dia begini? Duit mel, duit apa ya? Ya udah gini deh. Ini bukan ranah saya, ini bukan keluarga saya. Oke, kalau saling menyalahkan nggak akan selesai urusannya. Itu saja yang pesan saya. Saya cuma mencoba membantu, menengahi. Sebelumnya saya minta maaf kalau misalkan kedatangan kami semua sini malah menjadi ribut. Bapak saya minta maaf. Oke, Bapak sakit. Abang, Mbak, kalau itu saya permisi sama teman-temannya. Dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Iqbal dan Eli. Iqbal tadi merasa bahwa pacarnya selingkuh akibat pengaruh pelet orang lain. Ternyata baru terungkap fakta Iqbal lah yang menggunakan pelet untuk membuat pacarnya selalu nurut apa katanya. Sementara Eli berbuat kesalahan di masa lalunya yang membuat dia diusir oleh suami dan anaknya. Tapi malam hari ini dia sudah menyesalinya. Sayangnya sang anak dan keluarga masih berat untuk bisa memaafkan dan menerimanya kembali. Tanggapan kamu, Roy? Untuk Iqbal, sangat sayang sekali pada masa mudanya dia menggunakan hal-hal seperti itu untuk dicintai oleh seseorang. Karena pakai pelet itu cintanya nggak abadi. Berbanding terbalik dengan Eli itu adalah punya nafsu yang besar dan tidak terkontrol. Dan dia sekarang jadi kena hukum sosial, dijauhi, dikucilkan, dibuang sama anaknya. Yang menurut saya walaupun dia seperti itu, bagi saya ya, sebuah kesalahan dia itu tertutup oleh air susunya ibu, tertutup oleh 9 bulannya dia ngelahirin gue, tertutup dengan dia nyekolahin gue, tertutup dengan dia dengan cerita gue. Itu kalau aku punya ibu seperti itu. Saya merenungkan bahwa kesalahan dia fatal memang, tapi sepanjang hidupnya itu kita dituntun sama ibu dari sekolah, dianterin dan segala macam. Dan gak ada yang bisa menggantikan Gak dan ada. membayar semua itu ya. Saya tadi lupa, Yudi itu tuh umur berapa ya? Dia katanya kelahiran 95 ya. 95. Ya, bayangin deh, itu ya hal-hal seperti itu kan nggak kebayang ya. Iya. Bayar susu, bayar listrik. Perjuangan melahirkannya Perjuangan juga. ngelahirin 9 bulan loh, gede loh. Iya, Ya, lama tanggapan banget. kamu gimana, Ge? Itu sangat, Iya, menurut aku ya, Gak kebayar perjuangannya. iya. iya menurut aku kalau dia melakukan kesalahan satu, ya. Soalnya saya juga kan merasakan hamil gitu kan, bahkan sampai ada yang 10 bulan, 11 bulan, itu kan lama banget ya. Lama, Bosen gitu. mau Ya tidur harusnya sama yang sana, Nah. beda kiri kanan. Iya. sakitnya itu sampai 9 bulan, 10 bulan itu kan Sakit banget sakit kan. banget. Pinggang sakit, semuanya sakit kan. Berdiri juga Berdiri capek. juga capek. Nah, harusnya sebagai anak Dia mikir ya. mikir ya udahlah gitu. Gua ada tuh karena siapa? Iya. Gua bisa jadi orang karena siapa? Ya paling nggak menyadari bahwa nggak ada manusia yang sempurna. Betul. Iya. Iya. Ini kalau nih meja putih ini dicatat nih ya, kebaikan ibunya si Ibu Eli ini, satunya full Nggak akan banget untuk selesai. anak, nggak akan selesai. Ini untuk anak begitu banyak, walaupun terlepas dari dia punya nafsu ya. Ya, itu dia. Bener kan, Mudah-mudahan Bay? sih, iya mudah-mudahan Ibu Eli jadi pelajaran berharga banget buat dia untuk berubah. Dan Iqbal juga bisa akhirnya berubah juga nih setelah malam hari ini. Semoga. Gege, Ya. terima kasih banyak sudah hadir di Menembus Mata Batin. Iya.
sukses untuk semua rencana baiknya. Bahagia terus ya bersama keluarganya. Terima kasih. Baik Yos, Gigi. terima kasih. Terima kasih. Penjelasan dan pencerahan Terima di malam kasih. hari ini. Pemirsa, segala perbuatan pasti ada akibatnya. Baik atau buruk itu tergantung pada diri kita. Jadi berserahlah sebaik mungkin agar hidup kita justru akan mendapatkan penuh kebahagiaan. Saksikan terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini hanya di Menembus Mata Batin.